Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa untuk apapun yang terjadi dalam minggu ini, kami percaya bahwa kami dalam pemeliharaan Tuhan, dan kami adalah orang-orang yang mau bersyukur kepada Tuhan, bukan cuma dengan ucapan kami, tapi juga dengan tindakan kami, yang semakin menunjukkan kami mengasihi Tuhan dengan nyata, dengan mau semakin hidup menyenangkan Tuhan, daripada menyenangkan diri kami sendiri. Kami mau jadi orang-orang yang tunduk pada perintah Tuhan, pada suara Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus pagi hari ini atau malam hari ini, kapanpun kami ikuti ibadah ini, kami sudah siap untuk dengarkan suara Tuhan. Tuhan bicaralah pada setiap kami, lalu terus kami berdoa. Amin. Selama sebulan ini kita membicarakan tentang toksik, saudara, yaitu apapun yang beracun, yang dapat membuat kita menjadi sakit atau bahkan mengalami kematian. Itulah sesuatu yang toksik, yang beracun. Nah, sebuah kebenaran yang kita perlu sadari bahwa adalah seperti ini. Seringkali kasus keracunan itu terjadi tanpa kita sadari. Betul nggak ya? Kalau kita mau yang terbaik terjadi dalam hidup kita, tentu saja waktu kita tahu ada racun, kita nggak mau dekat-dekat, kita nggak mau pegang, kita nggak mau makan. Tapi masalahnya keracunan seringkali terjadi tanpa kita sadari. Termasuk juga dalam kehidupan kita secara jiwa kita, secara rohani kita juga bisa seringkali keracunan tanpa kita sadari. Dan karena itulah minggu ini kita secara khusus mau membicarakan tentang toxic relationship, yaitu teman-teman beracun, hubungan-hubungan yang beracun yang dapat membahayakan diri kita, jiwa kita. Karena sesungguhnya ada orang-orang di sekitar hidup saudara yang bisa menjadi berkat besar buat saudara. Namun ada juga orang-orang di sekitar saudara yang bisa menjadi seperti racun, merusak kehidupan saudara, menjadi kutuk bagi saudara. Ada orang-orang yang dapat buat kita menjadi merasa terus bersemangat, mau maju, dan bahkan dibantu, diperlengkapi, terus makin maju. Tetapi sedihnya, ada orang-orang juga di sekitar kita yang dapat mengalihkan perhatian kita, yang dapat merusak, meracuni hidup kita, sehingga hidup kita dari hari ke hari bukan menjadi semakin lebih baik, tapi malah menjadi semakin hancur dan rusak. Karena itu, saudara, kita perlu sungguh-sungguh melihat, memahami, seperti apakah pergaulan yang buruk atau hubungan-hubungan yang beracun itu. Mari saya mengajak saudara untuk lihat satu firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Di layar saudara sudah ada. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Satu kali lagi. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, menarik ini dikatakan terhadap pergaulan yang buruk, Tuhan dengan tegas berkata, janganlah kamu sesat. Apa sih maksudnya sesat? Sesat dalam bahasa aslinya itu berarti kita ditipu, digoda, dijauhkan dari kebenaran, dengan sengaja dituntun ke arah yang salah. Itu arti kata sesat dalam bahasa Yunani. Yaitu kita ditipu, atau kita digoda, atau kita dijauhkan dari kebenaran, atau kita dengan sengaja dituntun ke arah yang salah. Nah, waktu kita bicara semua ini, saudara, itu berarti ada pelakunya. Yaitu waktu kita ditipu, itu pasti ada penipunya. Waktu kita digoda, itu pasti ada penggodanya. Waktu kita dituntun, disesatkan, itu berarti ada penyesatnya. Nah, menarik dalam firman Tuhan kita, dalam Alkitab kita, siapakah yang disebut sebagai penipu? Siapakah yang disebut sebagai bapak segala dusta? Siapakah yang selalu disebut sebagai penyesat? Siapa itu? Yaitu iblis, betul nggak saudara? Iblis. Dan iblis punya satu dusta yang ingin ia taruh terus dalam pikiran kita, yaitu seperti ini. Kita harus berteman dengan semua orang. Iblis mencoba menipu kita, menyesatkan kita dengan berkata bahwa kita harus berteman dengan semua orang. Itu nggak bakal ada masalah, nggak bakal ada ruginya. Hanya berteman, hanya sekedar bergaul, tidak akan ada bahayanya. Betulkah demikian? Sekadar hanya mengikuti candaan mereka, sekadar hanya mengikuti kebiasaan mereka, itu tidak bakal menyakiti siapapun. Betulkah demikian? Firman Tuhan yang tadi kita baca mengatakan, jangan sesat, jangan kamu ditipu, jangan kamu digoda, jangan kamu dituntun ke arah yang salah, karena ada yang namanya pergaulan yang buruk. Pergaulan yang merusak kebiasaan kita, atau karakter kita, atau moral kita yang baik, dari sebelumnya baik menjadi rusak, menjadi buruk. Itu artinya, yang firman Tuhan ngomong sama kita hari ini adalah seperti ini. Kita tidak boleh berteman dengan semua orang. Itu kebenarannya. Dan itu membuat kita, saudara, perlu terlatih untuk mengenali seperti apa sih teman-teman yang beracun, pergaulan yang buruk itu. Setidaknya, saudara, ada 3 jenis teman yang beracun menurut saya. 3 jenis pergaulan buruk.
Yang pertama adalah yang negatif, yang kedua adalah yang manipulatif, yang ketiga adalah penggoda, yaitu orang-orang yang negatif, atau yang kedua yang manipulatif, yang ketiga adalah penggoda. Ini adalah teman-teman yang beracun, pergaulan yang buruk bagi kita. Mereka yang pertama adalah orang-orang yang dikatakan yang negatif, yang selalu negatif. Mereka adalah orang-orang suka menghakimi orang lain, pintar kritik orang, suka gosip, selalu mengeluh, suka marah-marah. Tampaknya seperti tidak ada hal baik yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang persis sama seperti orang Israel dalam perjanjian lama, yang dalam kalau kita baca di Kejadian, itu dalam Keluaran, itu mereka dikatakan mereka diperbudak di Mesir, lalu mereka minta tolong sama Tuhan, Tuhan lepaskan kami dari perbudakan di Mesir, bawa kami keluar dari Mesir. Lalu Tuhan menjawab doa mereka, Tuhan mengutus Musa, menolong mereka, menyelamatkan mereka, bawa mereka keluar dari Mesir. Namun setelah mereka keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Mereka malah berkata, enak di Mesir daripada di padang gurun. Wah, lebih nyaman di Mesir jadi budak, bisa makan enak 3 kali sehari, di sini malah nggak jelas makan apa. Ini adalah tipe-tipe orang yang tidak tahu bersyukur, tidak pernah puas, selalu negatif. Teman-teman seperti ini adalah teman-teman yang sangat merusak, beracun bagi kita. Yang kedua adalah orang-orang yang suka memanipulasi. Mereka adalah teman yang suka berusaha mengatur hidup orang lain, suka ikut campur, suka menuntut kita mengikuti apa yang mereka mau. Mereka suka memanipulasi kita dengan cara membuat kita merasa bersalah, membuat kita nggak enak untuk ikutin apa yang mereka mau. Atau mereka adalah orang yang memanipulasi kita dengan rasa takut. Kita jadi takut dengan dia kalau kita nggak nurut dengan dia. Tujuannya adalah supaya kita mengikuti apa yang dia mau. Saya berharap saudara tidak salah mengerti bahwa kalau ada teman-teman yang suka memberikan masukan kepada kita, itu adalah teman yang baik. Jangan salah. Teman yang suka kasih kita masukan, itu adalah teman yang baik. Namun berbeda dengan teman yang suka memaksa kita melakukan apa yang dia mau. Itu bukanlah teman yang baik. Nah, tipe teman beracun yang ketiga adalah yang begini, yang suka menggoda. Bisa jadi ini adalah pacar yang suka mengajak Anda melakukan apa yang Tuhan tidak sukai dalam berpacaran. Atau ini adalah teman yang sekedar mengirimkan kepada kita cerita-cerita atau video-video porno melalui chat. Atau teman yang suka mengajak kita membeli barang-barang yang sebenarnya kita tidak butuhkan, tapi memuaskan keinginan kita saja, atau membuat kita jadi bangga. Bisa jadi ini adalah teman-teman yang suka mengajak Anda pergi ke tempat yang Tuhan tidak mau pergi, tapi saudara selalu diajak ke sana. Itu adalah penggoda, saudara. Lalu saudara mungkin jadi berpikir, apakah sebagai orang Kristen, waktu dikatakan kita harus menjadi terang dan garam, bukankah itu berarti kita harus tetap dekat dengan mereka, bergaul dengan mereka, lalu berusaha bawa mereka menjadi lebih baik? Tapi firman Tuhan berkata kepada kita dengan tegas begini, sayangnya yang terjadi seringkali adalah bukan kita mengubah mereka, tetapi kitalah yang berubah menjadi semakin mirip dengan mereka. Atau dalam asal dikatakan, kita menjadi terbiasa dengan mereka, kita menjadi semakin mirip dengan mereka, atau kita membiasakan saja apa yang mereka lakukan di hadapan kita. Yang hal seperti itu, tentu saja tidak boleh kita lakukan. Lalu tindakan apa yang harus kita ambil ketika kita menghadapi orang-orang yang toksik, yang beracun seperti ini, saudara? Membuat saya jadi ingat dengan kisah tentang Yusuf dan istri Potifar dalam Kejadian 39. Saudara mungkin sudah tahu kisah ini, atau saudara bahkan mungkin belum tahu cerita ini, saudara bisa baca dalam Kejadian 39, terutama ayat 7-12. Di situ dikisahkan tentang seorang bernama Yusuf yang suka digoda sama istri Potifar, dia istri orang lain. Waktu dia digoda, ini yang Yusuf tidak lakukan. Saudara perhatikan baik-baik. Yusuf waktu digoda oleh istri Potifar, ini yang dia tidak lakukan. Yaitu dia dekatin istri Potifar, dia tegur, lalu dia pegang tangannya, lalu berkata, ayo kita doa sama-sama supaya kamu jadi bertobat. Bukan itu yang Yusuf lakukan terhadap istri Potifar. Tapi apa yang dia lakukan, saudara, kalau saudara baca di ayat 7-12, saudara bisa memperhatikan bahwa ini yang Yusuf lakukan. Dia menegur istri Potifar, dan setelah dia tegur, tidak ada perubahan. Hari demi hari dikatakan, hari demi hari, ia terus-menerus digoda oleh istri Potifar. Ini yang Yusuf lakukan. Yusuf pergi meninggalkan istri Potifar. Dikatakan dia lari, dia pergi, dia tinggalkan istri Potifar. Mengapa? Karena ini. Yusuf lebih memilih meninggalkan segala kemudahan dan kenyaman daripada harus berbuat dosa kepada Allah.
Karena bagi Yusuf, saudara, apa yang menyenangkan Tuhan itu lebih penting daripada apa yang menyenangkan dirinya sendiri. Bagi Yusuf dan bagi kita harusnya, apa yang menyenangkan Tuhan itu lebih penting daripada apa yang menyenangkan hati kita sendiri. Dari Yusuf, saudara, kita bisa belajar dua prinsip firman Tuhan yang bisa membuat kita bebas dari orang-orang yang beracun, dari teman-teman yang beracun, yang toksik, yang seperti tadi kita sudah bahas, yang negatif, yang manipulatif atau penggoda. Yang pertama adalah kita harus buat batasan yang sehat. Kita harus buat pagar pembatas yang sehat untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Kita cuma bakal terima yang baik untuk masuk dalam hidup kita, yang buruk kita tetap biarkan di luar kehidupan kita. Apakah ini Kristiani? Apakah ini membuat kita menjadi semakin mirip dengan Yesus? Jawabannya iya, saudara. Karena Yesus pun dikatakan dia punya batasan yang sehat. Dia tidak membiarkan semua orang dekat dengan dia. Dia pilih-pilih siapa yang boleh dekat dengan kehidupan dia pribadi. Contohnya, dengan orang Farisi, dengan orang-orang yang munafik, Yesus berkata dia tidak mau dekat dengan mereka, dia tidak mau banyak ngobrol dengan mereka, dia tidak mau ikut bersama dengan mereka, bahkan Yesus tidak mengajar mereka terlalu banyak. Dia buat batasan yang sangat jelas. Yesus dikatakan bisa saja punya 1.000 murid kalau dia mau. Atau bahkan 10.000. Kalau dia mau, dia bisa dengan gampang dapat 10.000 murid. Tetapi Yesus membuat batasan yang jelas, dia hanya punya 12 murid. Dan di antara 12 murid itu pun, dia hanya punya 3 yang paling dekat. Dengan 3 yang paling dekat itu pun, satu bernama Simon Petrus, termasuk sahabat dia bisa dikatakan, itu pernah Yesus ngomong begini, kamu itu iblis. Saudara bayangkan, dengan sahabat saudara ngomong begini, kamu tuh iblis loh. Apa yang terjadi? Petrus sebenarnya bermaksud baik. Waktu Yesus ngomong bahwa dia bakal dibunuh, mati dan disalib, Petrus bilang, aku tidak bakal membiarkan itu terjadi. Tapi akibatnya dia malah kena marah Yesus, dia katakan, kamu tuh iblis. Karena kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Lalu bagaimana sih caranya, praktisnya kita bisa bikin batasan yang sehat, saudara? Yaitu yang pertama adalah kita tidak membiarkan hal buruk terus terjadi. Kita jangan membiarkan hal buruk terus terjadi. Contohnya begini, dengan teman yang suka bergosip, kita berkata, kalau mau gosip terus, saya nggak ikut, saya di rumah aja. Dengan teman-teman wanita yang kalau ngumpul, sukanya saling membicarakan keburukan suami masing-masing, kita bakal berkata, kalau pertemuan berikut begini lagi, lebih bagus saya nggak ikut. Kumpul-kumpul dengan kalian, saya di rumah aja. Dengan teman-teman yang suka terus merendahkan kita tegur, kalau dia tidak mau berubah, kita mungkin bakal berkata, saya tidak mau dekat lagi dengan teman yang suka merendahkan kita. Dengan teman-teman yang sukanya menjelekkan orang, setiap kali ketemu jelekin si A, setiap kali ketemu jelekin si B, nanti lain kali ketemu jelekin si C. Tidak mau ganti topik pembicaraan, cuma sukanya menjelekkan orang. Saudara mungkin perlu tidak mau berkumpul dengan mereka lagi. Dengan pacar atau calon pacar saudara, yang malah menyuruh kita meninggalkan Tuhan, dikatakan bahwa kita harus berhenti dekat dengan Tuhan, kita harus berhenti pergi ke gereja. Saudara mungkin harus berhenti menjalin hubungan dengan dia. Itu hal praktis yang pertama adalah kita buat batasan yang sehat. Kita tidak membiarkan hal buruk terus terjadi dalam hidup kita, di mata kita. Hal praktis kedua adalah kita memutuskan punya kebijakan seperti ini. Kita tidak bakal pergi ke tempat yang Tuhan tidak senang. Sebagai contoh ini, kalau bapak-bapak diajak pergi ke sebuah kafe atau tempat karaoke, yang selain ada makanan, minuman, ada nyanyi-nyanyi, juga harus ada pendamping wanita. Saudara bisa berkata begini, saya nggak ikut kalau mau ke sana. Kalau kita mau pergi karaoke, pergi aja karaoke. Kalau mau pergi makan di kafe, cari aja ada makanan minuman, tidak perlu ada pendamping wanita, baru saya ikut. Ini juga sering terjadi, saudara. Contoh kedua, kalau saudara sudah menikah, lalu di-chat oleh mantan pacar di Facebook atau di WhatsApp, diajak ngobrol oleh mantan pacar, untuk bahkan diajak ketemuan, saudara bikin jelas-jelas berkata, jangan lanjutkan. Nggak perlu direspon, nggak perlu dibales, karena nggak ada alasan apapun yang baik, meskipun dikatakan itu silaturahmi. Saudara bayangkan saja begini, kalau saudara pergi ke sebuah tempat, yang dimana saudara tidak bisa bayangkan ajak Yesus masuk ke dalam sana, itu berarti itu bukan tempat
yang Tuhan senangi. Itulah 2 cara praktis buat batasan yang sehat, saudara. Saudara buat batasan yang sehat. Lalu bagaimana kalau teman-teman saudara tidak mau menghormati batasan tersebut, dia mau terus membuat kita menghancurkan batasan yang sehat tersebut. Lalu yang kedua, mau tidak mau saudara, kita terpaksa harus memutuskan hubungan dengan teman-teman yang beracun, yang toksik. Contoh lagi, kalau ada teman yang terus suka mengirimkan kita link video porno contohnya, kita udah tegur, minta jangan dikirim, dia masih kirim. Kita tegur, dia masih kirim linknya lain kali lagi. Mau tidak mau saudara, kita blok saja dia. Karena dia adalah teman yang beracun. Kalau teman yang ajak kita untuk dapat duit dengan mudah, tapi harus tipu orang, harus curang, kita tidak perlu ragu untuk berhenti berteman dengan orang yang seperti itu. Kalau ada teman lawan jenis di kantor atau dimanapun suka menggoda kita, saudara jangan respon, jangan dinikmati. Kita harus berhenti merespon, menjaga jarak dengan orang tersebut. Nah, ini yang terakhir saudara, buat saudara yang masih pacaran. Kalau saudara pacaran dengan seseorang yang hanya baik di mata saudara sendiri, tetapi di mata orang tua saudara, sahabat saudara, teman-teman saudara, semua menganggap dia bukan pacar yang baik. Itu lampu merah berarti saudara. Saudara perlu ambil waktu untuk melunakkan hati, buka mata, telinga, buka hati untuk dengarkan masukan teman-teman saudara, sahabat saudara, orang tua saudara. Karena mungkin memang saudara perlu memutuskan hubungan dengan orang yang tidak tepat. Terakhir, apakah ini betul-betul perlu, saudara, se-ekstrim ini? Apakah ini wajib? Jawabannya iya. Karena sama seperti waktu setiap saudara misalnya naik pesawat terbang, akan ada pemberitahuan seperti ini, saudara. Kalau tekanan kabin berubah secara tiba-tiba, waktu masker oksigen turun, dikatakan saudara harus pakai oksigen untuk diri saudara sendiri dulu, baru bantu orang lain. Apakah ini egois? Atau ini punya sebuah prinsip yang penting? Yaitu prinsip yang pentingnya adalah begini. Ini kalau saudara mau bantu orang, saudara sendiri harus kuat dulu, harus sehat dulu, baru bisa bantu orang lain. Kita perlu sadar sebagai seorang anak Tuhan, setiap kita memiliki panggilan hidup untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Dan kita hanya bisa jadi berkat bagi orang-orang sekitar kita kalau kita sendiri adalah orang yang sudah sehat, baik secara jasmani maupun rohani maupun emosi. Dan itu berarti kita harus sangat jaga pergaulan kita. Tidak membiarkan orang-orang yang beracun terus berada di sekitar hidup saudara. Kembali lagi, ingatlah seperti kisah Yusuf tadi. Mari kita utamakan apa yang menyenangkan Tuhan lebih daripada apa yang menyenangkan diri kita sendiri. Dan seringkali itu berarti kita harus tegas dengan teman-teman yang toksik, yang beracun, yang berada di sekitar kita. Kita buat batasan yang jelas, batasan yang sehat. Dan kalau teman-teman tersebut berusaha terus dobrak kita punya pagar pembatas, mau tidak mau, kita harus putuskan hubungan dengan mereka. Inilah pesan Tuhan yang sangat penting bagi setiap kita hari ini. Entah saudara sudah tua atau masih muda, sudah menikah atau belum, pergaulan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, dan kami minta tolong Tuhan berikan pada kami hikmat untuk memilih-milih kepada siapa kami harus bergaul, untuk peka apakah kami punya teman-teman yang beracun, yang selalu negatif, yang suka manipulatif, yang menjadi penggoda di antara kami. Tuhan tolong kami untuk belajar sungguh-sungguh seperti Yusuf, buat batasan yang sehat, dan kalau orang-orang tidak mau ikut batasan yang sehat, mau tidak mau, kami perlu, wajib memutuskan hubungan dengan orang tersebut, supaya kami jadi sehat, dan kami bisa memenuhi panggilan Tuhan untuk hidup kami, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Kami bisa melakukannya kalau kami sendiri adalah orang-orang yang kuat dan sehat di mata Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus yang berdoa. Amin.